Kita lanjut ke nomor 6 ya. Kan diberikan kubus ABCDEFGH. Nah, ini udah dibuat nih kubusnya. Perbandingan luas permukaan kubus dengan permukaan limas ACF. Nah, kita buat dulu nih. ACF. Limas ACF nanti kan kayak gini. Kita tarik garis-garis di titik ACF. Nah, terus kita buat lagi biar menjadi limas. Oke, nanti jadinya kayak gini. Habis itu, karena kan nggak ada keterangan nih rusuknya berapa. Jadi kita misalkan rusuknya 1. Pertama-tama kita cari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya itu 6 kali S kuadrat. Nah, 6 itu karena sisinya kubus ada 6 kali S kuadratnya kan 1 ya. Jadi 6 kali 1, 6. Jadi luas permukaan kubus 6. Terus kita cari yang limas nih. Yang limas didapat dari sini kalau AF itu akan sama dengan AC, akan sama dengan FC juga nih, karena mereka diagonal sisi. Jadi akar 2 panjangnya. Kita ambil segitiga, satu segitiga di limas nih. F, A, C. Nah, di sini berarti akar 2, akar 2, akar 2. Kita tarik garis yang tegak lurus untuk mencari tingginya. Nah, rumusnya pakai Pitagoras ya. Jadinya akar 2 kuadrat sama dengan akar 2 per 2 kuadrat ditambah ini AO ya. AO kuadrat. Misalkan kita cari tingginya, jadi hasilnya berapa? Hasilnya akar 6 per 2. Ini tingginya. Lalu kita cari luas segitiga, salah satu segitiganya. Rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi kan. Setengah alasnya kan akar 2 dikali akar 6 per 2. Hasilnya kan akar 12 per 4 kan. Nah, akar 12 itu 2 akar 3 per 2. Akar per 4 ya, teman-teman. Nah, terus kita bisa nih bagikan 2 sama 4. Nah, jadinya luas salah satu segitiganya akar 3 per 2. Terus abis itu kita ke rumus luas permukaan limas. Oh ya, luas permukaan limas itu 4 kali luas segitiga. Luas segitiga kan kita udah cari nih ya, jadi akar 3 per 2. 4 ini dari jumlah sisi limas, ada 4 segitiganya, oke. Jadi 4 kali akar 3, 4 kali 4 akar 3 per 2. Nah, ini kan bisa nih dibagi jadinya 2 akar 3. Nah, habis itu kan yang ditanya apa? Perbandingan luas permukaan kubus dan luas permukaan limas ya. Kan udah diketahui nih luas permukaan kubusnya 6 banding 2 akar 3. Ini bisa dibagi dengan 2, jadinya 3 akar 3 banding akar 3. Ini juga kita bisa bagi dengan akar 3, jadi hasilnya akar 3 banding 1. Jawabannya C. Oke, lanjut nomor 7. Kan nomor 7 luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y yang sama dengan X kuadrat min 2X dengan sumbu X dan garis X sama dengan min 1. Jadi kita gambar kurva dulu nih untuk mencari batas kurva. Jadi kita ini X, ini Y. Nah, diketahui nih garis X-nya min 1 nih, min 1. Jadi garisnya di sini ya. Terus katanya dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau misalkan Y-nya 0, jadinya gimana? Jadinya kan X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kita faktorin nih, X-nya dikeluarin, jadinya X min 2.
Jadi X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2. Artinya, kurva memotong titik X sama dengan 0 dan titik X sama dengan 2. Nah, di sini 1 ini 2 ya. Nah, kita cari titik puncaknya nih. Titik puncak XP sama dengan rumusnya min B per 2A. Ya udah, berarti B-nya berapa? B-nya kan min 2. Berarti min 2 per 2. A-nya 1 ya. Jadinya hasilnya 1. Titik puncaknya 1. Terus kita cari titik puncak yang YP. Kita substitusin aja nih ke sini. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya min 1. Jadi di sini ya, min 1 dan 1 nih. Jadi titik puncaknya di sini. Jadi kurvanya kurang lebih kayak gini. Nah, memotong di sini ya, memotong 0,0, X-nya 0, 0,0 sama 2,0. Kurang lebih kayak gini gambar kurvanya. Jadi kita cari tahu batas kurvanya. Kan yang ditanya tuh luas daerah yang dibatasi oleh kurva, berarti kurva ini, kurva, dan sumbu X. Sumbu X itu kan ini, dan garis ini ya. Jadi daerah batas kurvanya sini yang diarsir nih. Jadi batasnya min 1 dan 0. Jadi integral batasnya min 1, 0. Nah, fungsinya gimana? Fungsinya dari yang kurva ini. Jadi x kuadrat min 2x dx. Yaudah, kita tinggal integral ini. X kuadrat integralnya jadinya 1 per 3 x pangkat 3. Kalau min 2x integralnya jadinya min x kuadrat dengan batas min 1 dan 0. Ya udah, kita masukin nih. Kan 0 pangkat 3 0, 0 kali 1 per 3 0. 0 kurangi berarti 0 pangkat 2 kan 0, berarti 0 kurang 0, 0 ya. Langsung aja. Terus yang min 1-nya nih. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kali 1 per 3. Jadinya min 1 per 3. Kalau min 1 pangkat 2 kan 1. Berarti dikurangi 1. Ya udah deh, kita tinggal hitung. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 per 3. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada kesalahan ya teman-teman. Harusnya jika garis singgungnya itu Y sama dengan X akar 5 min X ya. Nah, kalau misalkan kita masukin nih X-nya ke dalam akar, kan jadi berubah. Jadinya 5x kuadrat min X pangkat 3. Nah, kita ubah lagi nih. Kan akar ini pangkat setengah ya, jadi kita berubah. Jadi 5x kuadrat min X pangkat 3 pangkat setengah. Nah, karena persamaan garis, maka kita cari gradiennya dulu nih. Gradien, rumus gradien itu sama dengan M sama dengan turunan dari Y nih. Yaudah, kita langsung aja nih ya teman-teman. Jadi setengah 5x kuadrat min X pangkat 3. Nah, setengah kurang 1 kan di setengah dikali turunan yang di dalamnya. Jadinya 10x min 3x kuadrat. Nah, habis itu kita ubah nih perkalian. Jadi kita ubah jadi pembagian ya. Jadinya 10x min 3x kuadrat per 2 akar. Kan ini pangkat min setengah ya. Kalau diakarin kan jadinya di bawah kan. Jadi penyebut. Jadi 5x kuadrat min x pangkat 3. Nah, katanya di soal itu memotong di titik 4,4.
kan. Jadi 4,4 itu tinggal kita substitusiin ke sini. Jadinya 40 min 3 kali 16 per 2 akar 5 kali 16 min 4 pangkat 3. Nah, kita hitung dulu nih. 40, 3 kali 16, 8 per 2, 5 kali 16. Nih, kan 4 pangkat 3 itu sama aja kayak 4 kali 16 ya, teman-teman. Jadi 4 kali 16. Jadi hasilnya min 8 per 2 akar 16. Ya. Oke. Terus min 8 per 2 kali akar 16, 4. Jadinya gradiennya berapa? Min 1. Nah, di sini persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung gimana? Garis singgung itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y sama X-nya dari mana? Dari titik 4,4 yang tadi. Yaudah, kita tinggal substitusiin. Jadinya Y min 4 sama dengan min 1, M-nya kan, kali X min 4. Jadinya min X plus 4. Ini pindah ruas jadi plus 4. Jadi Y-nya min X tambah 8. Nah, terus katanya di soal itu memotong sumbu X di titik A,0. A,0. Ya udah, kita tinggal masukin tuh ke sini. Jadinya nanti 0 sama dengan min A tambah 8. Jadi A-nya berapa? 8. Terus memotong sumbu Y di titik 0,B. Kita tinggal masukin aja nih. Jadinya B sama dengan 0 tambah 8. Jadinya B-nya berapa? 8 juga. Kan ditanya A tambah B ya. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 9 ya, teman-teman. Nah, di sini kan dalam satu ujian perbandingan banyaknya peserta pria dan wanita adalah 6:5. Nah, diketahui 3 peserta pria dan 1 peserta wanita tidak lulus. Jadi, pertama-tama kita misalkan dulu. Misal di sini, misal kita misalkan dengan P1 itu banyak peserta pria yang lulus. Nah, kalau P2 itu banyak peserta pria yang tidak lulus. Dan W1 itu wanita yang lulus. Dan W2 itu wanita yang tidak lulus. Nah, kan katanya itu 6:5 itu jumlah banyaknya pria dan wanita. Jadi di sini P1 tambah P2 banding W1 tambah W2 itu sama dengan 6:6. Kita di sini aja nih, 6:5 ya. Tuh. Nah, karena perbandingan, jadi bisa kita tulis kayak gini nih. Perbandingan P1 tambah P2 banding W1 tambah W2 itu 6:5. Habis itu kita tinggal kali silang nih. Jadinya kan 5 kali P1 tambah P2 sama dengan 6 kali W1 tambah W2. Nah, kita masukin nih. Kan yang di soal itu diketahui 3 peserta pria
yang tidak lurus. Jadi P1 tambah P2 yang tidak lurus, kan 3 ya. Sama dengan 6 W1 dan 1 peserta wanita yang tidak lulus. Jadi 1 ya teman-teman. Ya udah deh, kita tinggal kaliin. Jadinya 5P1 tambah 15 sama dengan 6W1 tambah 6. Habis gitu kita pindah 6W1 kita pindah nih ke sebelah kiri. Jadinya kan min 6W1 sama dengan 6 min 15. Jadi 5P1 min 6W1 sama dengan min 9. Nah ini jadi persamaan pertama. Terus di soal nih, jika perbandingan jumlah peserta pria dan wanita yang lulus adalah 9:8. Jadinya kan peserta pria yang lulus kan kita misalkan P1 dan wanita yang lulus kan W1. Banding berapa katanya? 9:8. Ya udah deh, kita tinggal kali. Jadi 8P1 sama dengan 9W1. Nah, kita pindah ruas nih. Kita ketahui nih P1-nya jadi 9/8 W1. Habis itu kita nilai P1 ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Jadinya 9/8 W1 min 6W1 sama dengan min 9. Nah, kita bagi 8 nih biar penyebutnya hilang. Jadinya 45W1 min 48W1 sama dengan min 72. 45W1 dikurangi 48W1 kan min 3W1 sama dengan min 72. Jadi kita dapat W1-nya berapa? W1-nya 24. W1 ini banyaknya wanita yang lulus. Nah, habis kita ketahui W1, kita cari pria yang lulus, banyak pria yang lulus dengan mensubstitusikan W1 ke yang ini. P1 sama dengan 9/8. Nah, W1-nya kita ganti nih, 24. Nah, 8 sama ini kan sisanya 3 kan. Jadi 9 kali 3, 27. Jadi banyak peserta pria yang lulus tuh 27. Kan ditanya jumlah, berarti P1 tambah W1. Kita tinggal jumlahin aja nih, 27 tambah 24. Hasilnya 51 yang C. Oke, lanjut nomor 10. Di sini himpunan penyelesaian cos X sin X per cos kuadrat X min sin kuadrat X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita cos X sin X-nya itu kita ubah dulu nih. Masih ingat gak kalau misalkan ada sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Kalau misalkan kita mau dapetin sin X cos X, berarti 2-nya dipindah, jadinya sin 2X per 2 atau setengah sin 2X. Sin X cos X. Nah, yang bawahnya juga nih, yang penyebutnya nih, kita ubah dulu nih. Masih ingat gak kalau misalkan cos 2X itu sama aja cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ya udah, kita tinggal masukin nih di sini. Jadi kita ubah, jadinya setengah sin 2X per cos 2X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita pisah, jadinya setengah
kali sin 2x per cos 2x lebih besar sama dengan 0. Sin per cos itu sama aja tan ya. Jadi tan 2x lebih besar sama dengan 0. Jadi tan 2x-nya berapa? Tan 2x kan 0. Tan itu hasilnya positif ya. Kalau misalkan tan itu di kuadran berapa? Di kuadran berapa aja? Yang pasti 1 ya, karena kuadran 1 itu semuanya positif. Sama kuadran 3. Kalau kuadran 3 tan yang positif. Terus kita perhatikan lagi nih di soal. Kan di soal katanya batasnya tuh x-nya di antara 0 sampai v ya. Nah, karena di sininya tan 2x, jadi kita ubah nih v-nya. Kan batasnya itu 0 sampai x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan v ya. Nah, karena di soalnya tan 2x, jadi kita ubah menjadi 2x ya. Jadinya gimana? Jadinya 0, 2x, terus lebih kecil sama dengan 2v. Nah, kita dapat himpunannya di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi gimana? Jadinya 2x itu berada di antara 0 dan v per 2. Oke. Terus kalau misalkan di kuadran 3, jadinya 2x berada di antara v dan 3v per 2. Nah, karena di soalnya x ya, x berada di antara 0 sampai v. Yang ini kita ubah nih, jadi x. Jadi kita bagi per 2x. Kita bagi jadinya x berada di antara 0 sampai v per 4. Kalau misalkan kita bagi 2, jadinya v per 2. X berada di antara v per 2 sampai 3v bagi 2. 3v per 2 bagi 2 itu 3v per 4. Jadi kita dapat himpunannya. Jadi x di mana x di antara 0 sampai v per 4, lalu x di antara v per 2 sampai 3v per 4. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B.